bebas dari keangkuhan. Dalam darahnya ada kuasa, datanglah membasuh di Golgota. Kuasa ajaib di darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya? Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 6 hari di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami berada kembali pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, mulai dari pagi hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap pekabaran firman Tuhan, motivasi yang kami dengarkan sepanjang acara kami pada saat ini, akan membawa kami lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap pembicara yang hendak menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami semua, bahkan partisipan di dalam acara ini Tuhan memberkati, agar dapat mengambil bagian dengan baik. Dan melalui acara ini, kami semua dapat dikuatkan dan akan menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat kepada setiap saudara-saudara di mana saja saudara-saudara berada. Motivasi keluarga pada Sabat ini saya beri judul Anak-anak Masa Depan Gereja. Saya ingin tanya kepada semua orang tua, lebih khusus kepada mereka yang berusia di atas 50 tahun atau yang lahir di sekitar tahun 1970-an. Anda adalah tipe yang mana? Yang pertama, tidak suka melihat anak-anak berlarian di gereja. Anda akan marah besar jika ada anak-anak yang ribut. Bahkan Anda akan tinggalkan gereja karena keributan itu. Apakah Anda tipe yang itu? Oke, sekarang kita tiba pada tipe yang kedua. Anda tidak suka melihat keributan anak-anak kecil di gereja. Tapi Anda tidak langsung marah kepada mereka. Anda akan datang kepada diakon atau diakones dengan sedikit nada marah, menyuruh mereka untuk menenangkan anak-anak itu. Apakah Anda tipe yang kedua ini? Tipe yang ketiga, ketika ada anak-anak yang berlarian di gereja, Anda akan menghampiri anak itu dan mencoba merangkul anak itu atau mengarahkannya kepada orang tuanya. Anda akan kembali duduk, mendoakan orang tua dari anak itu dalam hati Anda, dan kembali mengikuti kebaktian dengan mengabaikan suara anak-anak kecil. Apakah Anda tipe yang ketiga, atau tipe yang pertama, atau tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga yang baru saja saya sampaikan? Anda tipe yang mana? Atau mungkin Anda adalah tipe orang tua yang tidak peka kepada anak-anak Anda, yang super aktif. Anda malah bangga kalau anak-anak Anda berlarian atau ribut di gereja. Dan orang tua yang seperti ini sebenarnya sementara tidak mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya.
Tipe pertama adalah tipe yang bertolak belakang dan tidak tepat. Di satu sisi, kita mengisolasi anak-anak, dan di sisi yang lain, disiplin untuk anak-anak terlalu longgar. Tipe kedua juga tidak terlalu tepat, karena tidak ada rasa peduli disertai kasih kepada anak-anak. Anda berpikir bahwa gereja hanyalah milik Anda. Dan tipe yang benar adalah tipe yang ketiga, di mana kita memiliki simpati. Seperti siapa? Tentunya seperti Yesus yang sangat bersimpati kepada anak-anak. Seorang ibu senior menghampiri seorang ibu muda yang gelisah karena suara tangisan bayinya. Dan kemudian dia berkata, "Dulu saya seorang diakones dan saya sangat benci kepada suara keributan anak-anak di gereja. Tapi kemudian saya sadari, siapa yang akan jadi diakonis berikutnya jika tidak ada anak-anak? Sekarang saya sadar," kata ibu itu kepada ibu muda, "suara anak-anak adalah masa depan gereja kami. Gereja kami adalah gereja yang hidup ketika masih mendengarkan suara anak-anak." Dalam motivasi keluarga pada sabat ini, saya ingin memberikan beberapa cara bagaimana kita melayani anak-anak di gereja kita. Yang pertama, kita harus mengenali mereka. Selama pelayanannya di dunia ini, Yesus menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak. Dia mengenal kualitas karakter anak-anak itu, dan dia tahu apa yang anak-anak itu perlukan. Cara mengenali mereka, kita harus berbaur dengan mereka. Jadi yang pertama, mengenali mereka. Yang kedua, jadikan gereja sebagai tempat ramah anak. Mereka diarahkan untuk mencintai dan menaati Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus yang akan bertumbuh dan menjadi seperti Yesus. Mereka membutuhkan wadah di mana mereka boleh kelola. Mereka boleh dikelola atau diatur untuk menjadi pemimpin yang sukses di masa depan. Yang ketiga, perhatikan program gereja. Gereja perlu mengembangkan program pelayanan yang baik bagi anak-anak. Tentunya dengan dua tujuan. Yang pertama, mendukung orang tua dalam mendidik anak-anak. Lalu yang kedua, menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Anak-anak tidak bisa dengan cepat dan mudah menyesuaikan program acara gereja yang tujuannya adalah untuk orang tua. Mereka perlu program khusus untuk usia mereka. Keempat, minta partisipasi mereka. Beberapa jemaat meluangkan waktu khusus setiap 3 bulan untuk ibadah anak-anak. Seluruh pelayanan pada ibadah itu direncanakan oleh orang muda dengan bimbingan dan dari pemimpin pelayanan anak-anak. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk menjangkau mereka. Kepada para pendeta dan para pengkhotbah, saya punya pengalaman ketika berkhotbah di jemaat yang saya layani. Dan akan sangat berbeda dengan ketika saya berbicara kepada para pejabat atau orang-orang dewasa lainnya. Jemaat saya terdiri dari semua usia. Bahkan anak-anak dan remaja duduk dekat podium di mana saya berbicara. Ada 4 tips yang saya sudah coba lakukan, yang saya rindu untuk bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, buat khotbah interaktif. Ajukan pertanyaan dan minta anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini ada interaksi antara saya pembicara dan juga para pendengar yang terdiri dari anak-anak. Yang kedua, mintakan mereka untuk membaca ayat-ayat Alkitab saat khotbah berlangsung. Otomatis mereka akan turut ambil bagian dalam sesi khotbah itu. Yang ketiga, jika memungkinkan, saya print out khotbah yang hendak saya khotbahkan, saya menghapus beberapa kata dan membiarkan kosong untuk diisi oleh anak-anak sementara saya berkhotbah. Tentu sarananya harus diberikan, yaitu memberikan mereka pensil atau juga alat tulis sehingga mereka bisa menulis yang kosong. Otomatis maka anak-anak itu akan memperhatikan sementara khotbah itu disampaikan. Lalu tips yang keempat, jika perlu, anak-anak diundang untuk berdiri, membuat peragaan jika isi khotbah itu membutuhkan peragaan. Lalu kemudian ketika mereka mengambil bagian dalam membuat peragaan,
mereka akan turut ambil bagian dalam memahami isi dari khotbah itu. Dengan demikian maka benar-benar gereja kita adalah gereja yang ramah anak. Yesus sendiri dengan sangat tegas mengatakan dalam Matius 19 ayatnya yang keempat. Matius 19 ayatnya yang keempat. Matius 19 ayatnya yang keempat. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Masa depan gereja di mana saya berada dan masa depan gereja di mana saudara-saudara berada terletak pada seberapa peduli kita kepada anak-anak kita. Apakah gereja kita adalah gereja yang memiliki lingkungan ramah anak atau tidak? Bergantung kepada kita. Mari kita memiliki kepedulian kepada anak-anak kita. Sebagaimana kita peduli kepada mereka di rumah tangga kita, mari kita peduli juga kepada mereka di lingkungan gereja kita. Biarlah pekabaran motivasi keluarga menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin.
Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di penghujung dari triwulan dan juga tahun 2024, dan tema kita pada pelajaran yang ke-13 ini adalah penutupan, mengenal Yesus dan firman-Nya. Saya Pendeta Edward Taliwongso akan ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Dan seperti biasanya kami terus menghimbau sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik. Saat ini kami mau mempelajari firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk percaya dan mendengar, sehingga kehidupan kekal boleh menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Ada 4 bagian program ini. Yang pertama dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan, lalu kemudian makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yohanes pasal 21 di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dia menguatkan iman mereka, memulihkan Petrus melalui 3 pertanyaan tentang kasih dan memberikan misi penggembalaan serta peneguhan panggilan mereka. Yohanes 11 ayat 9-10. Yesus mengingatkan bahwa selama seseorang berjalan dalam terang, ia tidak akan tersandung. Tetapi kalau dia berjalan dalam kegelapan, maka dia akan tersesat. Yohanes 8 ayat 42-44. Yesus menegur orang-orang yang tidak mengakui dia berasal dari Allah dan menjelaskan bahwa penolakan terhadap dia menunjukkan bahwa mereka mengikuti kehendak iblis, bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 46-54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Kana melalui iman ayahnya yang percaya pada perkataan Yesus tanpa perlu melihat tanda langsung. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendatangkan kebaikan dan memperlengkapi setiap orang untuk perbuatan baik. Lalu ada Yohanes 15 ayat 1-11. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, perlunya hubungan yang erat antara dia dan murid-muridnya. Selanjutnya kita melihat pengertian judul, penutupan, mengenal Yesus dan firman-Nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengenal Yesus? Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat dan kitab Yohanes, ada 3 hal bagaimana kita dapat mengenal Yesus. Yang pertama adalah percaya kepadanya sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua adalah menerima kesaksian tentang siapa dia melalui firman Allah. Yohanes 20 ayat 31. Dan yang ketiga adalah tinggal atau abide dalam hubungan yang erat dengan Yesus melalui doa, iman, dan ketaatan. Yohanes 15 ayat 4-5. Hal apa yang perlu dikenal dari Yesus? Jawabannya adalah identitas daripada Yesus, bahwa dia adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Yohanes 4 ayat 42. Yang kedua, bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan yang ketiga, bahwa dia adalah sumber hidup kekal. Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Dan yang terakhir, bahwa dia adalah terang dunia. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Kira-kira apa kepentingan dan manfaat mengenal Yesus? Yang pertama, ini memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Yang kedua, ini membawa hubungan dengan Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Yang ketiga, mendatangkan kedamaian yang sejati kalau kita mengenal Yesus. Yohanes 14
ayat 27. Lalu yang keempat adalah memberikan sukacita yang penuh kalau kita mengenal Yesus. Sesuai dengan Yohanes 15 ayatnya yang ke-11. Apa yang dimaksud dengan firman-Nya? Jawabannya adalah tentang firman Yesus, yaitu kebenaran yang Yesus ajarkan melalui hidup dan perkataannya sebagai firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Lalu kemudian kitab suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus sebagai sumber kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Apa kira-kira kepentingan dan manfaat firman Allah itu bagi kita manusia? Yang pertama, ini memberikan pengertian akan kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Yang kedua, ini dapat membersihkan hati dan pikiran kita. Yohanes 15 ayat 3. Lalu kemudian memberikan kehidupan atau vitalitas rohani. Yohanes 6 ayat 63. Lalu kemudian membimbing dalam hubungan yang benar dengan Allah, dan kita dapat menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 111 mengatakan tentang manfaat dari firman Allah. Kebenaran itu halus, murni, dan luhur. Ketika kebenaran membentuk karakter, jiwa bertumbuh di bawah pengaruh ilahi. Setiap hari, kebenaran harus diterima ke dalam hati. Dengan demikian, kita menyantap perkataan atau firman Kristus yang dinyatakan sebagai roh dan hidup. Penerimaan kita akan kebenaran akan membuat setiap orang yang menerimanya menjadi anak Allah, menjadi ahli waris surga. Kebenaran yang disimpan di dalam hati bukanlah sebuah aksara yang dingin dan mati, tetapi sebuah kuasa yang hidup. Demikianlah manfaat kalau kita memelihara firman Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tiba pada ayat hafalan atau ayat inti kita. Ayat inti kita pada pekan ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 39. Di sana dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Baik, mari kita lihat dalam situasi dan kondisi apa nats ini terjadi. Nah, saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi setelah ia menyembuhkan seorang yang sakit di kolam Bethesda pada hari Sabat. Nah, orang-orang Yahudi mengecam Yesus karena melakukan penyembuhan pada hari Sabat dan juga karena pernyataannya yang menyamakan dirinya dengan Allah. Baik, perkataan siapa ini dan ditujukan kepada siapa? Nah, saudara, ini adalah perkataan Yesus Kristus sendiri. Dan kamu yang dimaksudkan di sini adalah para pemimpin agama Yahudi atau orang-orang Farisi. Di mana di dalam konteks ini mereka adalah kelompok yang sangat mementingkan ketaatan kepada kitab suci. Nah, kalau begitu, apa kitab-kitab suci yang dimaksudkan di dalam nats ini? Nah, saudara, yang dimaksudkan dengan kitab-kitab suci di sini adalah perjanjian lama, yaitu Taurat, tulisan-tulisan, dan kitab-kitab para nabi. Di mana ini adalah kitab-kitab suci yang dipegang oleh orang Yahudi pada masa itu yang memberikan kesaksian kepada Yesus. Nah, walaupun beberapa sarjana percaya jika kitab-kitab suci di sini merujuk pada keseluruhan dari perjanjian lama, beberapa ahli juga berkomentar jika konteks kitab-kitab suci yang dimaksudkan Yesus ini adalah lebih mengarah kepada tulisan-tulisan Musa, yaitu Taurat. Yohanes pasal 5 ayat 46 mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Nah, di dalam konteks Yohanes pasal 5 ini, Yesus menerangkan jika ada 4 hal yang bersaksi tentang dirinya. Yang pertama adalah Yohanes, yang kedua adalah pekerjaan Yesus itu sendiri, yang ketiga Bapa yang mengutus dia, dan yang keempat adalah kitab-kitab suci itu sendiri. Nah, kalau begitu, apakah tidak ada keselamatan dalam kitab-kitab suci meskipun memberikan kesaksian tentang Yesus? Nah, saudaraku, kitab suci sendiri memang memberi kesaksian tentang Yesus. Tetapi
Keselamatan tidak didapat hanya dengan mempelajari kitab suci. Artinya, keselamatan datang melalui hubungan pribadi dengan Yesus yang ditunjukkan oleh kitab suci. Pengetahuan akan kitab suci tidak menolong kita kepada keselamatan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan hal ini terlihat dalam konteks cerita ini, meskipun orang-orang Farisi sangat tekun mempelajari kitab suci, tetapi mereka gagal mengenali Yesus sebagai penggenapan dari nubuatan-nubuatan tersebut. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 955 mengatakan, sudah menjadi pemikiran orang Yahudi kuno bahwa pengetahuan tentang hukum Taurat dengan sendirinya akan menjamin kehidupan kekal bagi seseorang. Di dalam Talmud halaman 17, Hillel seorang rabi abad pertama menyatakan seperti begini. Orang yang telah memperoleh bagi dirinya sendiri kata-kata Taurat telah memperoleh bagi dirinya sendiri kehidupan dunia yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam konteks ini kita melihat Yesus mengkritik cara orang Farisi yang terlalu berfokus pada penelitian kitab suci secara harfiah, tetapi gagal menangkap esensi utama, yaitu kitab-kitab tersebut menunjuk pada Yesus sebagai Mesias. Mereka menjadikan pembelajaran kitab suci sebagai tujuan akhir, padahal seharusnya itu menuntun mereka kepada Kristus yang adalah sumber keselamatan sejati. Bible Commentary jilid 5 halaman 955 mengatakan, seandainya orang-orang Yahudi menyelidiki kitab suci dengan mata iman, mereka akan siap untuk mengenali Mesias ketika dia berdiri di antara mereka. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan pertemuan di Galilea. Apa kisah pertemuan di Galilea dalam Yohanes 21 ayat 1-19? Kisah pertemuan di Galilea ini adalah pertemuan Yesus atau peristiwa Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Hal ini diceritakan Yohanes setelah mengakhiri Yohanes pasal yang ke-20 dengan pernyataan tentang tujuan dari Injilnya. Nah, kisah pertemuan ini bermula dari beberapa murid Yesus, dan menurut Alfa Omega jilid 6 halaman 463, mereka berjumlah 7 orang kembali ke Galilea untuk menemui juru selamat sesuai dengan petunjuk yang diberikannya. Mereka menurut Yohanes 21 ayat 2 adalah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, serta 2 orang murid Yesus yang lain yang nama mereka tidak disebutkan di sini. Di ayat pertama, Yohanes pasal 21 disebut Danau Tiberias yang sebenarnya sama dengan Danau Galilea, dan ini kita boleh lihat di Yohanes 6 ayat yang pertama. Tiberias menurut Andrew Study Bible halaman 1368 adalah sebutan orang Roma untuk Danau Galilea itu sendiri. Pada saat itu, Simon Petrus berkata kepada murid-murid yang lain bahwa ia akan pergi menangkap ikan. Mereka pun menjawab bahwa mereka juga mau pergi dengan dia untuk menangkap ikan. Mereka kemudian berangkat dan naik perahu. Sayangnya, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kemudian ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, namun para murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kemudian Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu supaya mereka memperoleh ikan. Mereka pun menurut dan mendapat banyak ikan sehingga mereka tidak dapat lagi menarik jala mereka. Saat itulah murid yang dikasihi Yesus, Yohanes, tahu bahwa itu Yesus dan memberitahukan hal itu kepada Petrus bahwa itu Tuhan. Tanpa berpikir panjang, Petrus segera mengenakan pakaian dan terjun ke dalam danau untuk berenang pergi menemui Yesus yang kemudian disusul oleh mereka yang lain dengan perahu. Saat mereka tiba di darat, mereka menemukan api arang dan di atasnya ada ikan dan juga roti. Kemudian Yesus berbicara kepada mereka, menyuruh mereka membawa beberapa ikan yang baru saja mereka tangkap. Lantas Yesus mengajak mereka untuk sarapan. Pada saat itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus kemudian mengambil roti dan memberikan kepada mereka bersama dengan ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Yesus kemudian mengulangi pertanyaan yang sama kepada Petrus. Jawaban yang sama pun diberikan oleh Petrus kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku" untuk kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Hati Petrus pun sedih karena untuk ketiga kalinya Yesus menanyakan hal yang sama dan menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian Yesus sekali lagi katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah itu Yesus berkata lagi kepada Petrus, bayangan tentang apa yang akan terjadi pada Petrus di kemudian hari yang menggambarkan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Lalu Yesus katakan kepadanya, "Ikutlah aku." Nah sekarang, apa pelajaran dari pertemuan di Galilea? Pelajaran yang pertama adalah tentang iman dan penurutan. Di Danau Galilea, murid-murid kembali disuruh membuang pukat di sebelah kanan perahu yang merupakan sisi iman, dan mereka menurut, lantas mereka melihat mujizat terjadi. Setelah sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa, namun ketika mereka memiliki iman dan menurut pada perkataan Yesus, mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Di sini Yesus mengingatkan kembali dan menekankan tentang panggilannya bagi mereka untuk menjadi penjala manusia. Alfa Omega Jilid 6 halaman 465 katakan bahwa kematian guru mereka tidak mengurangi kewajiban mereka untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukannya bagi mereka. Juru selamat akan selalu menyertai mereka. Sementara mereka melakukan pekerjaannya, Ia akan menyediakan keperluan mereka. Dan jika mereka bekerja bersama dengan Dia, kuasa ilahinya yang bergabung dengan usaha manusia, mereka tidak mungkin gagal untuk mendapatkan kemajuan. Pelajaran yang kedua yang berhubungan dengan percakapan Yesus dengan Petrus di depan murid-murid yang lain pada pertemuan di Galilea adalah tentang pertobatan dan pembaharuan. Petrus dituntun oleh Juru Selamat kepada kerendahan hati, pertobatan, dan pembaharuan hidup. Petrus harus mengakui bahwa dia yang sedang bertanya kepadanya adalah seorang yang maha tahu, yang bisa membaca apa yang ada di dalam hatinya. Pada akhirnya, Petrus menyatakan kerendahan hati yang tulus dan menyerah kepada Juru Selamat. Alfa Omega Jilid 6 halaman 466 katakan, di sini diberikan suatu pelajaran bagi semua pengikut Kristus. Injil tidak mengadakan kompromi dengan kejahatan. Dosa tersembunyi harus diakui kepada Allah secara rahasia, tetapi untuk dosa yang terbuka, pengakuan terbuka dituntut. Celaan karena dosa murid-murid ditimpakan ke atas Kristus. Hal itu menyebabkan setan bersorak kemenangan dan jiwa-jiwa yang ragu-ragu tersandung. Oleh memberikan bukti pertobatan, murid itu harus menghilangkan celaan ini sekuat tenaganya. Sekarang mengapa nampaknya hanya Petrus yang sangat dominan menjadi perhatian Yesus dan sangat berperan dalam pertemuan dengan Yesus kali ini? Alasan mengapa Petrus terlihat begitu dominan dan menjadi perhatian Yesus dalam perannya di kisah ini ialah karena yang pertama, Petrus memang orangnya penuh semangat dan berapi-api. Saat mendengar bahwa itu Yesus dari Yohanes, murid yang dikasihi, Alfa Omega Jilid 6 halaman 464 maksud saya, ia sangat bangga dan gembira sehingga dalam kerinduannya terjunlah ia ke dalam air dan tidak lama kemudian berdirilah ia di sisi gurunya. Yang kedua ialah karena Yesus ingin memberi pelajaran kepada Petrus secara pribadi serta juga kepada murid-murid yang lain secara umum. Hal ini berkenaan dengan penyangkalan Petrus terhadap Yesus yang adalah sangat memalukan karena bertolak belakang dengan pengakuan kesetiaannya yang terdahulu. Alfa Omega Jilid 6 halaman 466 katakan bahwa ia tidak menghormati Kristus dan menyebabkan saudara-saudaranya kurang percaya kepadanya. Mereka berpendapat bahwa ia tidak akan dibiarkan mengambil kedudukannya yang terdahulu di antara mereka dan ia sendiri merasa bahwa ia telah kehilangan tanggung jawabnya. Sebelum mengambil kembali pekerjaannya sebagai rasul, ia harus memberikan bukti pertobatannya di hadapan semuanya. Tanpa hal ini, dosanya dapat merusakkan pengaruhnya sebagai pekerja Kristus meskipun ia telah bertobat kepadanya. Juru Selamat memberi dia kesempatan untuk mendapat kembali keyakinan dari saudara-saudaranya dan sedapat-dapatnya melenyapkan celaan yang telah didatangkannya atas Injil. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema tetap memandang kepada Yesus. Nah, dalam konteks Injil Yohanes, khususnya Yohanes 21 ayat 20, siapa murid yang dikasihi Yesus ini? Mengapa sepertinya ada yang dikasihi lebih daripada murid yang lain? Nah, mari kita lihat.
Murid yang dikasihi Yesus adalah Yohanes, penulis Injil ini. Dan Yohanes sering mengidentifikasi dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Yesus tanpa menyebutkan namanya sendiri. Seperti kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Mengapa ada yang dikasihi lebih dari murid yang lain? Nah, kasih Yesus kepada murid-muridnya tidak berbeda dalam hal intensitas. Tetapi Yohanes tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dan intim dengan Yesus. Kedekatan ini mungkin dipengaruhi oleh respon Yohanes terhadap panggilan Yesus dan kesetiaannya. Dan kita bisa lihat contohnya dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes adalah murid Yesus yang tetap dekat dengan dia bahkan di bawah dari kayu salib itu. Mengapa Yesus menubuatkan tentang kematian Petrus dan mengapa murid yang lain sepertinya tidak dinubuatkan? Nah, alasan Yesus menubuatkan kematian Petrus adalah nubuat ini bagian dari pemulihan Petrus ke dalam pelayanan setelah dia menyangkal Yesus. Artinya, dengan menubuatkan kematian Petrus yang akan memuliakan Allah, Yesus sementara menunjukkan bahwa Petrus, walaupun dia telah gagal di masa yang lalu, tetapi dia akan setia hingga akhir. Dia akan tetap pada panggilannya, tetap pada komitmennya, bahkan dia akan mati di dalam kesetiaannya. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 815 mengomentari hal ini. Dia katakan, Yesus berjalan sendirian dengan Petrus karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan hanya kepada Petrus. Supaya Petrus dapat dikuatkan untuk menghadapi ujian akhir imannya. Juru selamat membukakan masa depannya. Ia memberitahukan kepadanya bahwa setelah menjalani kehidupan yang berguna, ketika usia mulai menggerogoti kekuatannya, ia akan sungguh-sungguh mengikuti Tuhannya. Mengapa murid yang lain tidak dinubuatkan? Nah, fokus Yesus adalah pada hubungan pribadi setiap murid dengannya. Nubuat tentang Petrus memiliki tujuan khusus, sedangkan untuk Yohanes dan murid yang lain, Yesus menekankan bahwa yang penting mereka harus mengikuti dia dan tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yohanes 21 ayat 22. Ellen White kembali lagi dalam The Desire of Ages halaman 816 mengomentari hal ini. Dia katakan, adalah tugas setiap orang untuk mengikut Kristus tanpa kecemasan yang tidak semestinya mengenai pekerjaan yang ditugaskan kepada orang lain. Dalam perkataannya kepada Yohanes, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, Yesus tidak memberikan jaminan bahwa murid itu akan hidup sampai kedatangannya yang kedua kali. Dia hanya menegaskan kuasanya yang tertinggi. Dan bahkan jika ia menghendaki hal ini terjadi, hal ini sama sekali tidak akan mempengaruhi pekerjaan Petrus. Masa depan Yohanes dan Petrus ada di tangan Tuhan mereka. Apa pelajaran tentang Yesus mengatakan, jikalau aku menghendaki, ia tinggal hidup sampai aku datang, yang di dalam Yohanes 21 ayat 22. Pelajaran utamanya adalah, Yesus mengingatkan Petrus dan juga kita untuk tidak memusatkan perhatian pada kehidupan atau rencana orang lain, tetapi tetap fokus kepada panggilan pribadi untuk mengikuti Tuhan. Maknanya adalah, kehendak Allah atas hidup seseorang adalah urusan Allah, dan manusia harus mempercayainya dalam segala sesuatu. Di sini ada kesalahpahaman yang dikoreksi. Pernyataan Yesus bukanlah nubuat tentang umur Yohanes, melainkan penegasan bahwa kehendak Tuhan adalah yang terutama. Petrus tidak perlu terganggu oleh nasib Yohanes. Kenneth Gengel dalam Holman New Testament Commentary halaman 390 sampai 391 mengomentari koreksi Kristus ini. Dia katakan bahwa tanggapan Yesus berupa teguran ringan dan perintah untuk mengikutinya. Dia tidak mengizinkan adanya perbandingan
bagaimana Allah memimpin orang lain atau apa yang Dia berikan kepada mereka, sementara kita merasa bahwa kita mungkin telah mengalami pengorbanan yang besar. Kuncinya bukanlah berapa lama Yohanes akan hidup atau apakah ia akan hidup sampai kedatangan Tuhan. Yang terpenting adalah setiap orang Kristen harus mengikut Kristus dengan cara apapun ia dipanggil. Baik, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai terang dan gelap. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang disebut dengan terang? Dari mana sumbernya dan bagaimana dengan pengertian kegelapan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita, terang di sini merujuk kepada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 898 mengatakan, terang surga tidak hanya bersinar melalui Kristus, Dia adalah terang itu. Khotbah di atas bukit halaman 50 mengatakan, juru selamat kita itu adalah sumber terang yang besar. Nah, sedangkan kegelapan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 899 mengatakan bahwa kegelapan adalah kegelapan moral akibat dosa, kemudian kegelapan mental akibat ketidaktahuan akan kasih dan belas kasihan Tuhan, serta kematian yang tanpa harapan. Untuk mengusir kegelapan, inilah terang kehidupan datang ke dalam dunia. Matthew Henry Commentary menyatakan kegelapan adalah ketiadaan dan pertentangan dari terang. Kegelapan rohani adalah ketidaktahuan dan kesalahan. Nah, kalau begitu apa manfaat hidup dalam terang dan bagaimana untuk mendapatkannya serta selalu tinggal di dalam terang? Menurut Roh Nubuat di dalam Desire of Ages halaman 493, di sana dikatakan seperti begini. Semakin dekat engkau menghubungkan dirimu sendiri dengan sumber terang dan kuasa, semakin besar terang yang akan bersinar ke atasmu dan semakin besar kuasa yang akan menjadi milikmu untuk bekerja bagi Allah. Gospel Workers halaman 289 mengatakan, mereka yang berjalan dalam terang akan memiliki hikmat ilahi dan pemahaman akan kebenaran. Lalu bagaimana cara kita hidup di dalam terang? Paling sedikit ada 5 hal. Yang pertama adalah mengikuti ajaran Yesus. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, kata Yesus atau Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang kedua, memelihara firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, mengasihi sesama. 1 Yohanes 2 ayat 10 menekankan bahwa orang yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang, sementara kebencian membawa ke dalam kegelapan. Kemudian yang keempat adalah berbuat kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 8-9, Paulus menasihati umat percaya untuk hidup sebagai anak-anak terang dengan melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan yang terakhir, yang kelima, menyingkirkan perbuatan kegelapan. Roma 13 ayat 12 menegaskan kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini berarti perlu untuk menyingkirkan dosa, serta kita harus berfokus kepada kehidupan yang memuliakan Allah. Lalu, bagaimana kita mengalahkan kegelapan dan menjadi terang dalam lingkungan kita? Nah, saudara, di dalam This Day with God, sebuah tulisan Roh Nubuat di dalam bentuk renungan, halaman 97 mengatakan seperti begini. Satu-satunya cara untuk mengalahkan kegelapan adalah dengan membiarkan terang masuk. Itu adalah cara. Satu-satunya cara mengalahkan kegelapan adalah membiarkan terang masuk. Lantas, bagaimana kita menjadi terang bagi lingkungan kita? Kebahagiaan sejati halaman 109 mengatakan, orang-orang Kristen ditentukan menjadi pembawa terang
dalam perjalanan menuju surga. Terang yang dipantulkan mereka kepada dunia ini adalah terang yang bersinar atas mereka dari Kristus. Lewat apa itu? Roh Nubuat mengatakan, kehidupan dan tabiat mereka hendaklah demikian rupa supaya melalui mereka orang-orang lain mendapat satu konsep yang benar tentang Kristus. Sekarang mari kita bahas topik pembahasan teologi dari atas atau dari bawah. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Apa pengertian teologi dari atas dan apa pengertian teologi dari bawah? Kepada pegawai istana yang datang kepada Yesus bermohon agar Yesus datang ke tempatnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang dalam keadaan hampir mati, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 48, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu bahwa orang ini datang kepada Yesus dengan suatu keputusan hati bahwa dia akan percaya hanya jika Yesus menyembuhkan anaknya. Inilah gambaran tentang teologi dari bawah dalam pelajaran sekolah Sabat, yaitu manusia menetapkan aturan-aturan dan standar-standar bagi Allah dan firman-Nya. Intinya, Alkitab dipelajari, diinterpretasi, dipahami melalui standar berpikir manusia. Inilah teologi dari bawah. Sedangkan teologi dari atas merespons dengan iman, dengan mengutamakan kepercayaan kepada Allah dan firman-Nya, bukan kepada pikiran atau ide manusia. Hikmat surga, kuasa Roh Kudus yang mengilhami para penulis kitab sucilah yang memiliki pengaruh terkuat untuk kita mempelajari, menginterpretasikan, dan memahami kebenaran tentang Allah dan firman-Nya. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sekarang apa hal pokok yang membedakan dua teologi tersebut? Dan apa manfaat dari masing-masing teologi? Hal pokok yang membedakan ialah bahwa teologi dari bawah lebih menekankan atau mengedepankan ide-ide manusia di atas firman Allah itu sendiri. Bagaimanapun cacat dan subjektifnya itu, pemikiran manusia dipercaya oleh teologi jenis ini menjadi otoritas terakhir tentang bagaimana kita menafsirkan firman Tuhan. Sedangkan teologi dari atas menekankan pada cara pandang kitab suci, bukan filsafat sebagai panduan untuk memahami dan menafsirkan kitab suci. Pandangan manusia harus tunduk dan patuh kepada firman Allah, bukan sebaliknya. Nah, untuk teologi dari bawah bukan manfaat, sebaliknya dampak negatif. Karena sesungguhnya hal ini adalah suatu perangkap yang sangat berbahaya untuk jatuh ke dalamnya. Contohnya adalah apa yang terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menegur mereka dengan mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, 46 sampai 47. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia, Musa, telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ini adalah teguran Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Alasan mengapa mereka tidak percaya dan tidak mau datang kepada Yesus untuk hidup adalah karena mereka meletakkan ide dan pikiran manusia, pikiran mereka untuk menafsirkan kitab suci. Mereka tidak membiarkan kitab suci, firman Allah itu berbicara kepada mereka dan menuntun mereka kepada hidup. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 sudah mengamarkan untuk tidak menganggap diri sendiri bijak atau bersandar kepada pengertian sendiri. Sebaliknya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala laku kita. Yesus sendiri katakan dengan tegas dalam Yohanes 12 ayat 48 sampai 49 bahwa barang siapa menolak aku tidak dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Sedangkan manfaat dari teologi dari atas adalah bahwa
Ketika kitab suci diterima dengan iman, maka kitab suci menjadi penafsir dirinya sendiri. Dengan demikian, firman Allah lah dalam pengaruh dan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun seseorang kepada pengertian yang benar akan kebenaran dan kepada kehidupan yang kekal. Hasilnya, Yohanes 8 ayat 31, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Tetap tinggal dalam firman-Nya artinya menghidupkan firman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yohanes 7 ayat 17 mengatakan, "Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Selanjutnya kita melihat tema tinggal di dalam Yesus. Apa sebenarnya otoritas Yesus atas dunia ini sesuai dengan firman Allah sehingga kita diperintahkan untuk tinggal di dalam Dia? Nah, dalam konteks kitab Yohanes, Yesus memiliki otoritas yang unik atas dunia karena Dia adalah terang dunia yang menarik semua orang datang kepadanya. Yohanes 12 ayat 32. Otoritasnya berasal dari hubungannya dengan Allah sebagai firman Allah yang hidup. Dia adalah manifestasi yang paling jelas dari Allah Bapa di dunia ini. Dan di dalam kitab Yohanes secara khusus, dia memiliki beberapa gelar. Dia adalah firman Allah, dia adalah roti hidup, dia adalah pintu bagi domba-domba, dia adalah gembala yang baik, dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus membawa terang dan kebenaran kepada dunia. Dia memberikan pilihan kepada setiap orang untuk menerima atau menolak terang itu. Itulah sebabnya di kitab Yohanes dia menegaskan bahwa dia memiliki otoritas. Apa pengertian kita tinggal di dalam Yesus dan bagaimana kita tinggal dalam Yesus untuk mengalami pertumbuhan secara spiritual? Nah, tinggal di dalam Yesus berarti tetap terhubung dengan Dia sebagaimana ranting tetap terhubung dengan pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Dan ini melibatkan hubungan yang hidup, yang terus-menerus dan penuh ketergantungan kepadanya sebagai sumber kehidupan dan sumber pertumbuhan rohani. Ada beberapa cara supaya kita dapat tinggal dalam Yesus. Yang pertama, membaca dan mempelajari firman Allah. Firman-Nya adalah jalan untuk mengenal kehendak-Nya. Yang kedua, berdoa mencari pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menuntun kita untuk memahami kebenaran. Yang ketiga, melakukan kehendak-Nya. Tinggal di dalam Yesus artinya melibatkan kesediaan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita baca di dalam firman-Nya. Yang keempat, menyerahkan semua pandangan pribadi kita dan tunduk kepada firman Allah. Artinya, seperti yang dikatakan oleh Ellen White, kita perlu menguji segala sesuatu dengan kitab suci. Apa manfaat dan pahala kalau kita mengikuti atau tinggal di dalam Yesus yang akan kita nikmati di dunia sekarang ini? Yang pertama adalah kita akan mengalami kesehatan spiritual. Tinggal di dalam Yesus membawa pertumbuhan rohani yang sehat seperti ranting yang menghasilkan buah kalau terhubung dengan pokok anggur. Yang kedua adalah kedamaian hati. Terhubung dengan Yesus memberikan damai sejahtera. Yang ketiga adalah terang dan kebenaran. Kalau kita menerima terang, kita akan hidup berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Yang keempat, kita akan dilindungi dari penyesatan. Firman Allah menjadi dasar untuk menguji segala ajaran sehingga kita tidak mudah tertipu oleh hikmat manusia atau ajaran palsu. Dan yang kelima adalah kebahagiaan. Yesus mengatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia, maka sukacitanya ada di dalam kita dan sukacita kita itu akan menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Ellen White dalam mengomentari manfaat hubungan antara Kristus dan mereka yang tinggal di dalam Dia mengatakan dalam My Life Today halaman 11. Akar mengirimkan makanannya melalui ranting. Demikianlah hubungan orang percaya yang sejati dengan Kristus. Ia tinggal di dalam Kristus dan mendapatkan asupan makanan darinya.
Hubungan rohani ini hanya dapat dibangun melalui pengalaman iman pribadi. Iman ini harus menyatakan pilihan tertinggi, ketergantungan yang sempurna, pengudusan yang menyeluruh. Kehendak kita harus sepenuhnya diserahkan kepada kehendak ilahi. Perasaan, keinginan, minat, dan kehormatan kita diidentifikasikan dengan kemakmuran kerajaan Kristus dan kehormatan tujuannya. Kita terus-menerus menerima kasih karunia darinya, dan Kristus menerima rasa syukur dari kita. Apa kira-kira bahaya atau amaran kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus? Yang pertama, kita kehilangan pertumbuhan spiritual. Seperti ranting yang terpisah dari pokok anggur, kita tidak akan dapat menghasilkan buah, pada akhirnya menjadi kering. Yang kedua adalah kebutaan rohani. Orang yang menolak terang menjadi buta secara rohani. Yang ketiga adalah kehancuran rohani. Ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibakar, Yohanes 15 ayat 6. Dan yang keempat adalah pada akhirnya mudah disesatkan oleh hikmat manusia. Kalau kita tidak terhubung dengan Yesus, kita lebih rentan terhadap penyembahan yang salah dan ajaran yang menyesatkan, seperti yang diingatkan di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 12. Dan yang kelima, kita akan kehilangan sukacita. Kalau tidak tinggal di dalam Yesus, sukacita yang penuh dan kedamaian sejati tidak dapat dialami. Mengomentari hal ini, Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1042 mengatakan, orang Kristen yang diwakili oleh ranting yang terputus itu mungkin menjalankan suatu bentuk agama, tetapi tidak memiliki kekuatan yang vital. 2 Timotius 3 ayat 5. Di bawah ujian dan pencobaan, kedangkalan keyakinannya akan terlihat. Sebagaimana ranting-ranting yang terpotong pada akhirnya dikumpulkan dan dibakar, demikian pula orang Kristen yang tidak berbuah bersama dengan orang yang tidak percaya akan mengalami kebinasaan. Itulah nasib mereka yang menolak untuk tinggal di dalam Kristus. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimanakah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar pilihan kita selalu dalam terang serta membaca dan menghidupkan firman Allah. Nah, mari kita lihat ada paling sedikit 5 peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus akan memberikan pengertian terhadap firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh nubuat di dalam Gospel Workers halaman 297 mengatakan, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat memahami dengan benar ajaran Alkitab. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu berada di dalam terang, agar pilihan kita selalu dalam terang? Mari kita undang selalu Roh Kudus agar Roh Kudus dapat memberikan kita pengertian, mengajarkan kita dan mengingatkan kepada kita tentang firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah untuk membimbing kita hidup dalam kehendak Allah. Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau membawa atau mengundang Roh Kudus itu, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk menjadi anak-anak Allah, membimbing kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah memampukan kita untuk tidak hidup dalam kegelapan. Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita mau hidup di dalam Roh, maka kita akan meninggalkan semua kehidupan-kehidupan yang berasal dari kegelapan. Kemudian yang keempat,
menginsafkan dan menyadarkan kita akan dosa. Yohanes pasal 16 ayat 8, dan kalau ia Parakletus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Artinya di sini kalau kita memiliki roh, maka kita akan selalu diingatkan, diinsafkan agar kita menyadari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah memberi kekuatan untuk melawan godaan dan dosa. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Ellen G. White menekankan di dalam Acts of the Apostle halaman 51, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mengalahkan. Kalau kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat melawan setiap masalah, kelemahan kita, godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau begitu apa peran malaikat yang ada di sekitar kita? Dan bagaimana cara kita agar dapat melakukan atau agar dapat menyerahkan diri secara pribadi kepada Yesus Kristus setiap hari? Nah, saudaraku, sehubungan dengan peran malaikat, paling sedikit ada 4 peran malaikat yang dapat kami catat di sini. Yang pertama adalah mereka itu melayani kita saat ini. Kebagian sejati halaman 71 mengatakan para malaikat turut bekerja demi kebahagiaan orang-orang lain. Melayani orang-orang yang hina adalah pekerjaan para malaikat yang tidak berdosa itu. Kemudian yang kedua, peran malaikat saat ini adalah mereka mencatat segala sesuatu yang kita lakukan dan kita katakan saat ini. Renubuat di dalam kebahagiaan sejati halaman 112 mengatakan, para malaikat memasang telinga untuk mendengar laporan apakah yang engkau bawa pada dunia ini mengenai Tuhanmu yang ada di dalam surga. Kemudian yang ketiga, peran malaikat adalah mereka menolong kita dalam kesukaran. Truth About Angels halaman 513 mengatakan, pada akhir zaman Tuhan akan bekerja dengan penuh kuasa bagi mereka yang berdiri teguh untuk yang benar. Malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan akan melindungi mereka. Kemudian yang keempat, peran malaikat saat ini adalah mereka akan melakukan hal yang lalai dilakukan manusia. Di dalam Truth About Angels halaman 267, di sana Renubuat mengatakan, Tuhan akan menggunakan agen-agen yang asalnya tidak akan dapat dilihat oleh manusia. Malaikat-malaikat akan melakukan pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan oleh manusia seandainya mereka tidak mengabaikan tuntutan-tuntutan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita menyerahkan diri kepada Kristus? Ada beberapa cara. Yang pertama, mari kita mengakui Yesus sebagai kebutuhan kita setiap hari. Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, mari kita pegang perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang ketiga, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang keempat, menyerahkan kegelisahan dan kekhawatiran kepada Tuhan. Petrus 2 ayat 5 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Step to Christ halaman 70 mengatakan, serahkanlah segala sesuatu kepada Allah. Jauhkanlah segala sesuatu yang menghalangi hubunganmu dengan Dia. Berserahlah kepada Tuhan dalam doa dan biarkanlah Dia memimpin hidupmu. Itulah kunci kemenangan rohani. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa tanggung jawab kita ketika kita telah mengenal Yesus dan membaca firman-Nya? Bagi kita yang telah mengenal Yesus dan membaca firman-Nya, tanggung jawab kita adalah mengikuti dan menurutinya. Menurut Yohanes 15 ayat 7, kita perlu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya, Yesus dan firman-Nya harus menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian, semakin kita mengenal Kristus melalui firman-Nya, maka semakin kita mengasihinya dan taat kepada perintah-perintah-Nya. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengikuti dan menuruti Yesus
termasuk wajib hidup sama seperti Kristus sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kemudian mengikuti teladan dalam penderitaan untuk menjalankan misi pekerjaan Allah sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 21. Kemudian berbuat baik dan menunjukkan kasih kepada sesama. Ini kewajiban kita. Matius 5 ayat 16 dan Yohanes 15 ayat 17. Serta menjadi saksi baginya, membagikan kabar baik, Injil keselamatan, dan mengajarkan kebenaran firman-Nya sesuai Matius 28 ayat 19 dan 20, serta Kisah 1 ayat yang ke-8. Dan yang paling terakhir, firman-Nya tentu akan menguduskan kehidupan kita sesuai dengan Yohanes 17 ayat 17. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi keengganan dalam membaca firman Allah dan melakukan kehendak Yesus? Keengganan dan kemalasan dalam membaca firman Allah, saudaraku, dan melakukan kehendak Yesus disebabkan oleh beberapa faktor. Dengan demikian, untuk bisa mengatasi masalah ini, kita harus menyingkirkan faktor penyebabnya. Seperti yang pertama, faktor komitmen pribadi untuk membaca firman dan melakukan kehendak Yesus. Hal ini tentu harus datang dari dalam diri pribadi kita. Kita harus membangun komitmen untuk memulai membaca dan melakukan firman dan kehendak Yesus. Doa pribadi diperlukan dalam membangun komitmen ini. Jadi yang pertama, komitmen. Yang kedua, faktor konsistensi. Setelah komit untuk mulai membaca dan mempraktekkan firman Kristus, kita perlu konsisten dengan hal ini. Tanpa konsistensi, kita akan kembali malas dan enggan membaca serta melakukan kehendak Kristus. Prinsipnya ada di Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Firman Allah itu harus menjadi perhatian kita dan kemudian diajarkan berulang-ulang. Berulang-ulang itu harus diajarkan. Yang ketiga, faktor merasa diri sudah tahu banyak dengan firman dan juga kehendak Kristus. Banyak umat Tuhan yang tidak lagi punya keinginan untuk membaca dan melakukan firman Kristus karena mereka merasa diri sudah tahu atau sudah banyak pengetahuan tentang firman Kristus sehingga tidak perlu lagi bagi mereka untuk membacanya. Kita seharusnya tahu bahwa firman Allah adalah seperti sumur air kehidupan atau roti hidup yang diperlukan setiap hari. Ini harus memotivasi kita untuk mempelajari, membaca, dan merenungkannya setiap hari, serta mempraktekannya. Yang keempat, faktor kesibukan pekerjaan setiap hari. Ini yang seringkali menjadi tantangan pada umumnya. Sesibuk apapun kita dengan pekerjaan duniawi, kita tidak boleh kering secara rohani. Kita perlu asupan rohani setiap hari, setiap saat, agar memiliki kekuatan menjalani pekerjaan kita. Siapkan waktu yang khusus untuk membaca, kemudian mengikuti kehendak Yesus. Yang kelima, faktor ketidakmampuan atau kesulitan untuk mengerti apa yang dibaca dari firman Tuhan. Memang ada faktor keterbatasan kita untuk mengerti firman Kristus. Itulah sebabnya kita perlu mengandalkan Roh Kudus untuk dapat memahaminya ketika kita membacanya. Ye shall receive power halaman 115 mengatakan, jangan pernah mempelajari Alkitab tanpa disertai dengan doa. Sebelum membuka halaman-halamannya, kita harus meminta pencerahan dari Roh Kudus dan pencerahan itu akan diberikan kepada kita. Yang keenam, faktor gangguan yang mungkin kita hadapi setiap hari. Ada banyak distraction atau gangguan yang menyebabkan perhatian dan keinginan kita untuk membaca dan melakukan kehendak Kristus teralihkan ke hal-hal yang lain, seperti yang umum sekarang adalah gadget. Perhatian kita hanya kepada gadget kita. Kita harus berhati-hati untuk tidak menjadikan apapun juga, termasuk gadget dan teknologi berhala yang menghalangi kita membaca dan melakukan kehendak Kristus. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 305 dikatakan, apapun yang kita manjakan, yang cenderung mengurangi kasih kita kepada Allah atau mengganggu, menghalangi pelayanan kita kepadanya, kita menjadikan itu berhala. Kita perlu berhati-hati. Intinya adalah perlu penyerahan pribadi agar kita tetap memiliki kerinduan untuk membaca firman Allah dan melakukan kehendak Yesus. Pena inspirasi dalam buku Testimonies for the Church volume 4 halaman 412 mengamarkan jam-jam pagi yang cerah disia-siakan oleh banyak orang di tempat tidur. Jam-jam yang berharga ini sekali hilang tidak akan pernah kembali lagi, hilang untuk selamanya. Hanya 1 jam yang hilang setiap hari dan betapa sia-sianya waktu selama setahun. Biarlah orang yang tertidur memikirkan hal ini dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan bagaimana ia akan memberikan pertanggungan jawab kepada Allah atas kesempatan yang hilang. Artinya Allah ingin kita membaca, merenungkan, mempelajari firman-Nya, serta diberkati di dalam mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa.
Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Engkau menuntun kami untuk mempelajari firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan hati kami untuk mengerti maksud-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh giat mempelajari firman-Mu, membaca dan merenungkannya setiap hari, setiap saat, serta mempraktekkan kehendak Kristus di dalam kehidupan ini. Bapa, terimalah persembahan kami, terimalah kehidupan kami, ubahlah sesuai dengan rencana-Mu, serta ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran, serta kelalaian kami. Sebab kami berdoa, memohon berkat dan penyertaan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Giat lakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah. Haraplah pada Tuhan. Jika bebanmu sangat berat dan engkau rasa penat, pandang Yesus Juru Selamat, Ia selalu dekat. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah. Haraplah pada Tuhan. Janganlah tawar hatimu, bersandar kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, berkat-Nya engkau terima. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah. Haraplah pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, di hari yang Engkau kuduskan, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai Khalik Pencipta. Engkau layak menerima pujian dan penghormatan kami. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kami, bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Hal-hal yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Kami datang kepadamu pada jam ini, meminta pertolongan Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, tahirkan kami, supaya kami dapat menghadap hadirat-Mu. Kami datang dengan nama Anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kami boleh tiba di Sabat yang terakhir di tahun 2024. Kami bersyukur kepadamu, oleh karena penyertaan Tuhan sempurna. Sepanjang tahun ini apabila kami melihat ke belakang, ada begitu banyak berkat yang sudah kami terima, dan juga ada begitu banyak kali kesalahan yang kami lakukan berulang-ulang. Tetapi terbukti Engkau adalah Allah yang panjang sabar, Maha Pengampun, dan selalu memberikan kepada kami
kekuatan untuk pulih. Biarlah di hari Sabat terakhir ini, di tahun 2024, kami boleh mengingat dan melihat kembali ke belakang begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan yang akan menjadi modal bagi kami untuk menatap tahun 2025 dengan harapan bahwa Tuhan yang sudah menolong adalah Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kami tahun ke depan. Berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Leri Raranta. Ia akan menyampaikan firman kebenaran. Urapi hambamu supaya firman yang disampaikan akan benar-benar boleh menguatkan kami, mempersiapkan kami bagi tantangan yang akan kami hadapi ke depan dan bagi kedatangan Tuhan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami, mereka yang dalam berbagai pergumulan, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah iman, yang dalam pergumulan rumah tangga, keuangan, hubungan, pekerjaan. Engkau adalah Allah yang Maha Melihat. Tuhan akan memberikan kepada mereka kekuatan dan jalan keluar. Ajarlah mereka untuk berseru kepadamu di masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Berkati Cornelius Media agar terus menjadi berkat untuk menjangkau yang belum terjangkau, menjadi jembatan menyampaikan kebenaran Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami ya Bapa, agar bukan kehendak kami, tetapi hanya kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat sahabat, saya sampaikan pada seluruh umat-umat Tuhan dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Di sabat ini kita boleh berada pada sabat yang terakhir di tahun 2024 dengan segala selamat. Tentu banyak berkat-berkat yang sudah kita nikmati di sepanjang tahun 2024 sampai di sabat yang terakhir ini. Kita patut berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita tidak perlu takut menghadapi tahun ke depan, tahun yang baru, kecuali kita melupakan pimpinan Tuhan di masa yang telah berlalu. Di sabat yang terakhir di tahun 2024 ini, renungan firman Tuhan kita berjudul Daya Tahan. Sekali lagi, daya tahan. Bila mana mungkin Bapak dan Ibu berada di rumah, ketika listrik dicok, mungkin rice cooker, mesin cuci pakaian, atau setrika, tiba-tiba lampunya mati.
atau listriknya mati. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau sekriknya terbalik, apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya adalah karena daya listrik itu tidak memadai. Jalan keluar apa yang harus kita buat supaya listrik itu bisa memadai? Satu-satunya cara yang kita buat adalah harus tambah daya. Ya, sekali lagi harus tambah daya. Bila mana listrik di rumah tambah daya, saya yakin maka sekriknya tidak pernah akan terbalik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan daya tahan? Daya tahan adalah pengertian daya tahan, kemampuan bertahan menghadapi segala sesuatu, baik dari dalam atau dari luar, seperti serangan fisik ataupun penyakit, serangan mental, dan lain sebagainya yang dapat merusak atau merugikan. Itu yang dimaksud dengan daya tahan. Berbicara mengenai daya tahan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lepas dari 3 hal penting. Pertama adalah daya tahan tubuh. Ya, apa dimaksud dengan daya tahan tubuh? Daya tahan tubuh adalah kemampuan seorang secara fisik menghadapi bakteri maupun virus yang menyerang. Ketika daya tahan tubuh kita dalam kondisi prima, maka kita tidak akan mudah diserang oleh penyakit. Kemudian, supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, yang prima, maka izinkan saya memberikan beberapa resep yang menolong kita supaya memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Pertama, istirahat yang cukup. Kita tidur 7 sampai 8 jam per hari. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif. Mengakhiri tahun 2024, memasuki tahun 2025. Kita harus berpikir positif. Amin. Yang ketiga adalah supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, harus ambil waktu berolahraga secara teratur. Ya, rata-rata tiap hari ambil waktu 30 menit untuk berolahraga. Yang berikut, supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang prima, tentunya harus menjaga kebersihan tubuh. Dan yang terakhir, tips supaya kita memiliki daya tahan kondisi tubuh yang prima. Kita harus makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi dan kaya serat. Biasanya di hari-hari mengakhiri tahun, maka apalagi di saat Natal atau Tahun Baru, di rumah menyiapkan makanan yang bermacam-macam. Tapi saya hanya mengingatkan, supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, berhati-hatilah di dalam memasukkan asupan makanan dalam tubuh. Masukkanlah makanan yang sehat, kaya serat, supaya di saat mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, saya dan saudara memiliki daya tahan tubuh yang kuat oleh karena salah satu faktor makanan yang sehat dan bergizi. Bapak Ibu, berbicara mengenai daya tahan, tak luput dari yang kedua ini, yaitu daya tahan mental atau daya tahan jiwa. Biasanya orang kalau menghadapi masalah, kemudian dia share kepada sahabat atau kepada orang lain, maka orang lain akan memberikan penguatan kepadanya, dan pasti dia akan katakan, harus memiliki mental baja.
Mental yang kuat. Sebab kalau kita punya mental yang kuat, semua masalah itu dengan pertolongan Tuhan akan dapat kita lewati. Pertanyaan, apa arti daya tahan mental atau jiwa? Menurut WHO, dikatakan kesehatan jiwa adalah suatu keadaan yang tidak terpisahkan dari kualitas hidup manusia, seperti mental, fisik, sosial, dan rohani. Jadi kesehatan jiwa itu adalah kesehatan yang berbicara mengenai fisik, mental, sosial, dan rohani. Survei yang diadakan di Indonesia, hasilnya seperti ini. 1 dari 4 orang Indonesia mengalami gangguan jiwa dalam berbagai tingkatan. Jadi setiap 1 dari antara orang Indonesia menurut survei ini adalah mengalami gangguan jiwa dengan berbagai tingkatan. Mungkin tidak seperti yang digambar ini, saudara. Kalau digambar ini yang kita perhatikan, ini adalah gangguan-gangguan jiwa yang mungkin sudah sangat parah. Jadi bapak ibu di rumah, kalau melihat mama mungkin sudah mulai menarik-narik rambutnya, hati-hati. Ini adalah menunjukkan gejala-gejala gangguan jiwa. Atau mungkin bapak di rumah mengalami stres, ya, tidak bercakap lagi dengan istri, merenung, tunduk kepala untuk berjam-jam lamanya. Hati-hati, ini juga menunjukkan gangguan jiwa. Sakit jiwa adalah gangguan mental yang berdampak pada mood, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Dan seorang disebut mengalami gangguan sakit jiwa jika gejala yang dialaminya menyebabkan sering stres dan menjadikannya tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Jadi kalau bapak atau ibu anak-anak tidak lagi melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, ini tanda kutip. Bisa ini mulai mengarah kepada gangguan jiwa yang masih paling di bawah. Untuk itu kita harus berhati-hati. Kita harus memiliki mental yang kuat, ya, jiwa yang kuat. Dan firman Tuhan berkata di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Allah merindukan kita semua. Di saat kita mengakhiri tahun 2024, tinggal beberapa hari, dan memasuki tahun yang baru, Allah merindukan kita memiliki kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Itu adalah berbicara mengenai daya tahan jiwa. Dan yang ketiga, berbicara mengenai daya tahan tak lepas dari daya tahan rohani saya dan saudara. Nah, inilah inti juga perenungan kita pada Sabat ini. Apakah saya dan saudara sampai saat ini boleh dikategorikan memiliki daya tahan rohani yang kuat? 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang ditelannya. Saudaraku, siapa lawan kita? Lawan kita adalah iblis yang saat ini usianya sudah 6.000 tahun lebih. Makanya nasihat firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Waspada
Berjaga-jagalah, sadarlah. Lawan kita adalah si iblis yang selalu berkeliling. Sama seperti singa yang mengaung-ngaung mencari siapa yang dapat ditelannya. Saya hanya baca satu cerita. Ada beberapa orang berkunjung di kebun binatang di waktu hari libur. Tiba-tiba mereka perhatikan seorang penjaga kebun binatang. Dia mengambil daging dan memberikan makan kepada singa. Tapi yang anehnya biasanya daging itu hanya dilemparkan. Tapi pada saat itu mereka heran. Justru daging itu dipegang oleh penjaga dan dia masukkan ke dalam mulut singa. Orang heran, luar biasa, baru kali ini mereka saksikan penjaga kebun binatang memberi makan kepada singa dengan mengambil dengan tangannya sendiri. Setelah singa diberi makan, tiba-tiba pengunjung ini memanggil penjaga singa. Apa rasanya? Apa rahasia, Pak? Sehingga Bapak bisa berikan makan langsung di mulut singa. Tahukah Bapak Ibu apa dijawab oleh penjaga kebun binatang ini? Dia katakan, saya berani masukkan daging ke mulut singa. Kalau kalian perhatikan, mengapa? Karena semua gigi dari singa sudah copot, sudah jatuh. Oh, pantas demikian. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, setan yang seperti singa, giginya begitu tajam untuk menerkam mangsanya, yaitu kita sebagai umat Tuhan. Itulah sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberikan amaran di dalam Markus pasal 13 ayat 22 sampai 23. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa yang menjadi sasaran setan, saudara? Saya dan saudara sebagai orang-orang pilihan. Umat-umat Tuhan yang Tuhan telah panggil dari kegelapan datang pada terang yang ajaib. Itulah sebabnya nasihat Tuhan Yesus di bagian yang terakhir. Hati-hatilah kamu. Hati-hatilah saya dan saudara. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Kita harus waspada. Kita harus berhati-hati. Karena saya dan saudara adalah sasaran empuk. Tujuan utama setan untuk mau merenggut kehidupan kita dari tangan Tuhan yang ajaib. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 17. Nasihat firman Tuhan untuk saya dan saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya untuk saya dan saudara adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita harus kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, saya dan saudara harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana supaya kita boleh kuat dalam Tuhan? Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya menolong kita agar supaya kita kuat dalam Tuhan, dapat melawan serangan kuasa setan adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Lanjut firman Tuhan mengatakan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Luar biasa saudara perlawanan kita.
Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, salah satu cara supaya kita dapat berdiri kuat, berdiri teguh adalah memperlengkapi kehidupan saya dan saudara dengan perlengkapan senjata Allah. Apa saja yang disampaikan oleh firman Tuhan, di mana hidup kita harus diperlengkapi dengan senjata Allah. Apa saja persenjataan Allah yang harus menjadi milik saya dan saudara? Yang pertama adalah berdirilah tegak. Ya. Kalau saya berdiri begini, Bapak Ibu, bagaimana kondisi saya, tubuh saya? Ya, saya berdiri secara miring. Tapi kalau berdiri seperti ini namanya berdiri tegak. Di dalam kehidupan kondisi rohani kita semua harus berdiri tegak. Jangan menjadi orang Kristen yang miring. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang tegak, berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki adalah berikat pinggangkan kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman Tuhan adalah kebenaran. Kita harus menjadikan firman Tuhan ini makanan rohani kita setiap hari. Bila mana kita jadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita setiap hari, kita akan dapat melawan setiap serangan setan. Yang ketiga adalah berbaju sirakan keadilan. Sebagai orang Kristen, kita harus berani berkata benar itu benar dan salah itu salah. Kita harus berbaju sirakan keadilan. Kemudian yang keempat, perlengkapan rohani yang perlu kita miliki adalah berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya, kebenaran yang sudah kita miliki, kita harus bagikan juga itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan dan kebenaran. Yang kelima, pergunakanlah perisai iman. Dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Poin yang kelima adalah kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya berharap, bergantung bukan kepada manusia, tapi berharap, bergantung, memiliki hubungan yang penuh dengan Tuhan sebagai kekuatan kita. Yang keenam, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, sama dengan poin yang keempat. Bila mana kita selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka ini menjadi pedang roh yang dapat melawan setiap serangan kuasa setan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketujuh, yang paling terakhir, senjata yang ampuh juga yang dapat kita gunakan untuk melawan setiap serangan setan adalah melalui berdoa setiap waktu di dalam Tuhan. Ambil waktu setiap hari untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan lewat doa. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan, kita akan tetap berdiri kokoh dan teguh dan dapat melawan arus kuasa kegelapan itu. Kita akan memiliki daya tahan rohani yang kuat. Memasuki tahun 2025 ini akan ada kemenangan-kemenangan yang kita miliki. Seorang penulis rohani, dia katakan di dalam buku pendidikan halaman 57, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran walaupun runtuh
langit runtuh sekalipun. Inilah kebutuhan manusia yang terbesar. Manusia memiliki integritas yang kuat. Sanggup mengatakan ini dosa adalah dosa. Manusia yang memiliki prinsip hidup yang tetap berjalan di jalan kebenaran. Kemudian Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Inilah kondisi rohani manusia umat Tuhan yang memiliki daya tahan rohani yang kuat. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Penulis rohani di dalam buku Evangelism halaman 361 mengatakan, badai sedang datang. Badai yang akan menguji jenis iman dari setiap orang. Orang percaya harus berakar kuat di dalam Kristus. Kalau tidak, mereka akan disesatkan oleh tingkatan kesalahan yang lain. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24. Ini doa daripada Rasul Paulus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu setia, ia juga akan menggenapinya. Saudaraku, Tuhan melalui Rasulnya, Rasul Paulus mendoakan kita semua. Semoga seluruh roh, tubuh, jiwa terpelihara sempurna dan tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Artinya, kita harus memiliki kondisi daya tahan tubuh yang kuat, daya tahan mental jiwa yang kuat, dan terlebih daya tahan rohani yang kuat. Allah yang telah memanggil saya dan saudara setia, Dia juga akan menggenapi dia. Dia juga akan menolong saya dan saudara untuk tetap setia, memiliki kondisi daya tahan rohani yang kuat dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun, walaupun Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, tidak luput dari setiap ujian dan pencobaan. Namun puji Tuhan, pegangan hidup daripada Ayub di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22, ketika dia menghadapi ujian yang sangat berat, apa yang dia katakan? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tetap memiliki daya tahan rohani yang kuat. Sekalipun tubuhnya mengalami luka-luka, bisul-bisul dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi Ayub tetap memiliki kondisi daya tahan rohani yang kuat. Falsafah hidup daripada Ayub harus menjadi falsafah hidup saya dan saudara. Dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mari juga kita berkata seperti Ayub. Walaupun kita menghadapi ujian, tantangan, cobaan, Allah tahu jalan hidup saya dan saudara. Seandainya ia menguji saya dan saudara,
kita harus bertekad, kita akan timbul seperti emas. Kunci yang terakhir yang dapat kita gunakan dalam hidup ini supaya kita tetap memiliki kondisi rohani yang kuat dalam menghadapi tahun 2025 adalah doa dan usaha. Usaha dan doa harus menjadi urusan kehidupan saya dan saudara. Kemudian tak seorang pun yang akan aman untuk sehari atau sejam pun tanpa doa. Bila mana kita gunakan semua persenjataan Allah yang sudah kita pelajari tadi. Dan yang ketujuh, menggunakan waktu setiap hari berdoa. Saya percaya saudara dan saya akan memiliki kondisi rohani yang kuat. Dan kita pasti akan menang dalam setiap ujian dan pencobaan. Kutipan terakhir dari seorang penulis rohani, dia tulis sebagai berikut. Satu-satunya pertahanan terhadap kejahatan adalah berdiamnya Kristus di dalam hati melalui iman dalam kebenaran. Kecuali kita berhubungan erat dengan Allah, maka kita tidak pernah dapat menahan pengaruh-pengaruh yang tidak terpuji dari kecintaan diri, pemanjaan diri, dan godaan dosa. Kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk pada waktu kita secara sebagian meninggalkan setan. Tetapi tanpa satu hubungan yang vital dengan Allah, melalui penyerahan diri kepadanya saat demi saat, maka kita akan dikalahkan. Saudaraku, sekali lagi, kita akan dikalahkan kalau kita tidak memiliki hubungan yang vital dengan Tuhan. Tanpa pergaulan pribadi dengan Kristus dan persekutuan yang terus-menerus, kita berada dalam kekuasaan musuh dan akhirnya akan melakukan perintah-perintahnya. 1 Korintus 15 ayat 58, ayat yang terakhir pada sahabat ini dalam renungan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah saya dan saudara tidak akan sia-sia. Kita akan memiliki kondisi daya tahan rohani yang kuat dalam memasuki tahun yang baru ini. Dan hari lepas hari kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai pada hari Maranatha. Dan menjadi doa dan harapan kita semua di waktu Yesus akan datang kali yang kedua, semua kita akan bertemu di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang bersemayam di surga, di akhir acara ibadah pemberitaan firman Tuhan, di sabat yang terakhir di tahun 2024 ini, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena betapa besar kuasa, keajaiban, mujizat Tuhan telah lakukan dalam hidup kami, sehingga kami masih diizinkan boleh tiba pada sabat yang terakhir di tahun 2024. Kiranya kebenaran firman yang sudah kami terima akan boleh menguatkan kami, terlebih Bapa, menolong kami agar supaya kami memiliki daya tahan rohani yang kuat untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kami semua. Lebih daripada itu, pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, semua kami akan diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Di saat hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan Yesus yang penuh berkat yang tak kelihatan akan memberkati semua hadirin yang telah mendengar pekabaran ini. Pemirsa di mana saja mereka berada, biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua mulai hari ini sampai hari Maranatha. Adalah doa berkat kami yang kami minta
Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Aku tak cinta dunia dan kekayaan,